Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan cahaya dan alat optik. Cahaya adalah bentuk energi elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia, berupa gelombang yang merambat lurus dengan kecepatan sekitar 300.000 km per detik di ruang hampa. Cahaya memiliki panjang gelombang tertentu, sekitar 400 sampai 700 nanometer untuk spektrum tampak, dan bersifat sebagai gelombang sekaligus partikel foton. Cahaya memungkinkan kita melihat benda karena pantulan atau pembiasannya, dan memiliki sifat seperti pemantulan, pembiasan, dispersi, interferensi, dan difraksi. Sifat-sifat cahaya: merambat lurus. Cahaya bergerak dalam garis lurus, terlihat pada bayangan benda atau berkas sinar. Dapat dipantulkan, refleksi. Cahaya memantul saat mengenai permukaan, misalnya pada cermin. Hukum pemantulan, sudut datang, sudut pantul. Dapat dibiaskan, refraksi. Cahaya membelok saat berpindah medium, misalnya dari udara ke air, menyebabkan efek seperti pensil patah di air. Dapat diuraikan, refraksi. Cahaya putih dapat diuraikan menjadi spektrum warna pelangi saat melewati prisma. Dapat mengalami interferensi dan difraksi. Cahaya dapat saling memperkuat atau melemahkan serta membelok di celah sempit. Di pemantulan cahaya terdapat hukum Snellius. Hukum pertama, sinar datang garis normal dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Yang kedua, hukum 2, sudut datang cahaya sama dengan sudut pantul cahaya. Terdapat 3 pemantulan pada cermin, diantaranya pemantulan pada cermin datar, cermin cekung, dan cermin kembung. Hubungan antara jarak benda, jarak bayangan, jarak fokus, dan jari-jari gelembungan cermin. Cembung sama dengan cermin cekung, yaitu dinyatakan dengan persamaan rumus berikut. 1 per frekuensi sama dengan 1 jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan. Rumus pembesaran bayangan yaitu jarak bayangan per jarak benda sama dengan tinggi bayangan per tinggi benda. C. Pembiasan cahaya. Hukum pembiasan cahaya sinar datang, sinar bias, dan sinar normal terletak pada satu bidang datar. 2. Perbandingan antara proyeksi sinar datang dan proyeksi sinar bias selalu tetap. Tetapan ini disebut indeks bias. Pembiasan cahaya pada lensa cembung. Bentuk lensa cembung ada 3 macam, yaitu pertama, cembung B konveks, B cembung datar plan konveks, C cembung cekung konveks konveks. Sinar-sinar istimewa pada lensa cembung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan melalui titik fokus f1. 2. Sinar datang melalui titik fokus f2 dibiaskan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat optik dan titik fokus. 4. Pembiasan cahaya pada lensa cekung. Bentuk lensa cekung ada 3 macam. Cekung di konkav, B. Cekung datar plan konkav. Yang ketiga, cekung cembung konveks konkav. Sinar-sinar istimewa pada lensa cekung. 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah dari titik fokus f1. 2. Sinar datang menuju titik fokus f2 dibiaskan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat optik akan diteruskan. Alat-alat optik. 1. Lensa mata membiaskan cahaya untuk membentuk bayangan di retina. Cacat mata, rabun jauh, rabun dekat, astigmatisme diperbaiki dengan kacamata.
2. Kamera. Sifat bayangan pada kamera nyata, terbalik, diperkecil di ruang 2. 3. Lup kaca pembesar. Lup digunakan untuk mengamati benda-benda yang berukuran kecil. 4. Alat optik yang menggunakan 2 lensa atau lebih. 1. Mikroskop. Mikroskop digunakan untuk mengamati benda-benda yang sangat kecil. Sifat bayangan maya, terbalik, dan diperbesar. 2. Teleskop teropong. A. Teleskop bumi teropong medan digunakan untuk mengamati benda-benda di permukaan bumi pada jarak jauh. B. Teleskop bintang digunakan untuk mengamati benda-benda angkasa di langit. Nah, sebelum kami akhiri, adakah yang ingin bertanya? Saya. Apa yang menyebabkan pensil pada gelas yang berisi air terlihat terpatah? Nah, dikarenakan pensil di dalam gelas berisi air terlihat patah karena fenomena refraksi cahaya. Ketika cahaya berpindah dari satu medium ke medium lain, kecepatan berubah, menyebabkan cahaya membelok. Perbedaan indeksi bias antara udara dan air membuat pensil yang sebagian berada di air tampak bengkok atau patah. Di permukaan air ini adalah ilusi optik akibat pembelokan cahaya. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.